Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku Kak Zakiyah yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, aku tuh kemarin ya bacain beberapa komen-komen dari teman-teman nih di salah satu video aku, dan ini dia komennya ada di atas. Dia minta agar dibahasin secara detail dan rinci ya terkait dengan soal-soal UTBK, dan ya insya Allah kedepannya aku akan bikinin video-video pembahasan mulai dari PK, PU, PPU, PBM, kemudian pemat gitu ya. Kalau bahasa Inggris kayaknya belum sih, soalnya aku nggak expert ya di situ. Nah, makanya teman-teman doain aku ya, semoga aku semangat terus untuk bikin video buat kalian belajar, untuk menemani kalian semuanya belajar. Karena jujur untuk rekaman tuh aku juga masih belum punya studio rekaman ya. Jadi kalau rekaman tuh harus tengah malam, menunggu kondisi sekitarku sepi supaya tidak ada suara-suara noise yang masuk ke video. Teman-teman tahu sendiri lah ya, video-video awal aku kan noise banget tuh. Makanya kalau rekaman tuh sekarang aku tengah malam, teman-teman. Doain juga semoga aku sehat selalu ya, dan teman-teman semangat belajarnya. Semoga nanti dikasih hasil terbaik ya untuk UTBK 2024-nya. Oke, kita langsung aja yuk bahas soal-soalnya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas soal penalaran matematika atau PEMAT dari webnya BP3 Kemendikbud. Kali ini aku akan bahas dengan rinci nih, gimana sih cara menyelesaikan soal-soal penalaran matematika ya. Jadi ini tuh bener-bener penalaran yang mengutak-atik otak kita nih. Kita langsung ke soal nomor 1. Sebuah biang lala atau Ferris wheel bertitik pusat P 0,0. Ini titik pusatnya. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah ya. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu D. Oke. Kemudian kita lihat berputarnya berlawanan arah jarum jam nih. Jadi dari D ke C ke B kemudian ke A. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Oke. Pertanyaannya adalah, biang lala berputar satu putaran dalam waktu. Oke, kalau satu putaran dia kira-kira butuh berapa lama nih? Satuannya diminta dalam menit ya. Oke. Jadi ini adalah permainan kincir ria ya teman-teman ya, yang biasanya kita mainin kalau ada pameran gitu ya, atau di taman bermain gitu kan. Kita lihat. Tadi di sini karena ditanya adalah biang lala berputar satu putaran, itu berarti kita berbicara tentang keliling lingkaran ya. Satu putaran ini kan satu keliling lingkaran, oke? Jadi kita akan mencari satu keliling lingkaran. Lingkaran gini ya. Rumus keliling apa teman-teman? Masih ingat nggak? Keliling itu adalah 2 pi r. Nah, kemudian kita lihat jari-jarinya di sini. Nah, tadi diketahui di soal adalah titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Jadi ini adalah tanah ya, ini adalah tanah. Kemudian ketinggiannya P, nah P tadi titik pusat itu adalah 35 meter dari atas permukaan tanah. Lalu di sini diketahui dari titik T ke D ini panjangnya atau tingginya 10 meter. Berarti kalau dari tanah ke P35, maka P ke D ini adalah jari-jari ya. Jari-jari itu kan berarti 35 dikurangi dengan 10 sama dengan 25 meter. Jadi jari-jarinya kita dapat 25 meter nih. Nah, sekarang kita dapat keliling. Keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi dikali 25. Kita dapat 50 pi. Meter aja ya, 50 pi meter. Nah, gimana cara menyelesaikan soal ini? Kalau kalau selama 5 menit setiap penumpang telah menjalani lintasan sebesar 125 pi meter, 125/4 pi meter, maka kalau satu keliling lingkaran ini dia butuh berapa lama nih? Nah, ini kita menyelesaikannya dengan rumus perbandingan ya, perbandingan. Gimana membandingkannya? Membandingkannya adalah keliling lingkaran ya dibagi dengan lintasan
lintasan 125/4 itu kan kalau kita lihat 125/4 itu kurang dari 50 ya teman-teman ya. Berarti dia nggak nyampe satu putaran nih. Mungkin dia berhenti di satu titik tertentu gitu ya. Kita nggak tahu nih titiknya di mana. Berarti kita membandingkannya dengan panjang busur namanya teman-teman. Jadi kalau nggak sampai satu keliling lingkaran tuh namanya panjang busur. Jadi dia adalah panjang busur, atau kita bisa langsung tulis 125/4 pi gitu. Sama dengan, nah ini ditanya ini nih, jadi kalau satu keliling butuh berapa waktu, kita tulis T ya, T gitu, dibagi dengan, kalau lintasannya 125/4 pi itu butuh 5 menit ya, 5 menit. Nah kita substitusi nih, tadi kan kita sudah dapat keliling, 50 pi dibagi dengan 125/4 pi sama dengan T/5 gitu. Pi-nya bisa kita coret ya. Pi-nya kita coret. Kita lanjut di sini. Lalu ini bisa kita kali silang nih. Nah, perkalian silang. Kita dapat T dikali 125/4 itu sama dengan 50 dikali 5. Oke. Maka T sama dengan ini, karena dia adalah perkalian dengan T, kalau pindah ke sebelah kanannya sama dengan dia menjadi pembagian. Jadi 50 dikali 5 dibagi 125/4. Cara menyelesaikan pembagian pecahan kan kita bisa balik sehingga dia bisa jadi perkalian. Jadi 50 kali 5 dikali 4/125 gitu. Nah, kita langsung permainan coret-mencoret ya. 125 ini kita bagi 5, 1 ya. 125 dibagi 5 tuh 25. Lalu 25 sama 50 kita coret nih, dapat 2. Nah, tinggal 2 kali 4, 8. Jadi butuh waktu 8 menit untuk satu lintasan ya, satu lintasan biang lala. Jadi jawabannya adalah C. Gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi ini masih soal yang sama dengan pertanyaan yang berbeda teman-teman ya. Kalau yang nomor 2 ini yang ditanya adalah, coba kita lihat dulu pertanyaannya ya. Kan soalnya sama tuh tadi ya, bacaannya sama, maka kita langsung ke pertanyaan. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B. Oke, titik B itu di sini. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah sekian meter. Oke, jadi kita lihat dulu. Jadi kan tadi kan titik awalnya dari D ya teman-teman ya. Titik awal berangkatnya biang lala nih atau kincir ria ini dari titik D. Nah, berputarnya kan ke arah sini nih. Karena satu putaran butuh 8 menit, kalau seseorang sudah berputar-putar selama 20 menit, itu kira-kira berapa kali putaran? Gampang teman-teman. Jadi N putaran gitu ya, atau banyaknya putaran itu sama dengan, tinggal ini aja. Jadi 20 menit ini ya, 20 menit kita bagi dengan satu kali putaran, yaitu 8 menit. Nah, paham ya? Jadi ini kita coret, kita bagi 4, 5 dibagi 4, 2. Maka banyak putaran adalah 5 bagi 2, 2,5 kali. Jadi ini dicoret juga menitnya. Berarti sudah 2,5 kali nih. Jadi si orang tadi berangkatnya dia dari B kan, terus arahnya adalah berlawanan jarum jam ya. Jadi gini, coba kita gambar satu putaran balik lagi ke B kan, terus kemudian 2 putaran balik lagi ke B, sama setengah seret. Oke, berarti dia setelah 20 menit itu dia ada di titik D ternyata teman-teman ya. Jadi dia di sini orang tersebut. Kemudian ditanya nih, dari titik D itu jaraknya ke garis AC berapa? Nah, ini adalah jarak titik ke garis ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham jarak titik ke garis. Nah, gimana tuh cara menentukan jarak titik ke garis? Misalkan diketahui di sini adalah titik A. Nah, misalkan di sini titik A. Kemudian di sini ada sebuah garis. Nah, ada sebuah garis. Katakanlah garis PQ gitu ya. Maka jarak titik ke garis itu adalah kita harus menarik satu garis baru, menarik. Maksudnya itu menggambar ya teman-teman ya. Dari titik tersebut, dari titik A ke garis, di mana garis yang kita gambar harus tegak lurus. Jadi titik
garis yang menghubungkan titik dengan garis itu harus tegak lurus terhadap garis. Tegak lurus itu gimana? Membentuk sudut siku. Jadi ini adalah jarak terpendek dari titik tersebut ke garis. Nah, berarti kalau di sini ada titik D, jaraknya ke garis AC itu berarti kan adalah jari-jari DP. Oke? Berapa tadi jari-jarinya? Jari-jarinya tadi adalah 25 meter. Maka jaraknya orang tersebut ke garis AC itu adalah 25 meter. Jadi jawabannya adalah E. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya masih sama ya teman-teman ya bacaannya. Jadi kita lanjut langsung baca pertanyaan. Nah, ini tuh diminta mengisi isian singkat nih teman-teman nih. Seperti salah satu kategori soal yang nanti akan keluar di UTBK tahun 2024 ya. Jadi ada isian singkat. Ini titik-titiknya nih banyak nih. Kita baca soalnya yuk. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Oke, ini tiang QR itu 5 meter ya. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Titik Q-nya di sini. Lalu tadi lampunya kalau kata di soal itu kan dipasang di mana tuh? Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Oke, suatu lampu dipasang. Jadi kita nggak tahu lampunya di mana. Tapi kita diminta untuk menggambar atau mencari jarak terjauhnya. Itu paling gampang ya teman-teman. Teman-teman harus menarik garis ya, garis lurus menuju pusat lingkaran atau pusat biang lala dari titik Q. Sret, kita tarik nih garis. Ya kan? Lalu dari titik pusat tadi kita tarik garis ke arah si pinggiran biang lala. Ini kan? Nah, kira-kira di sini teman-teman jarak terjauh dari titik Q ke lampu. Kalau lampu itu kan dipasang di satu titik di biang lala pasti berputar-putar terus ya. Nah, ini adalah titik terjauh letaknya lampu dari titik Q gitu. Nah, di sini kan kita sudah punya nih jarak dari katakanlah ini P, misalkan di sini adalah ini kan ada A, B, C, D. Anggaplah ini titik E ya. Titik E ke P kita tahu jaraknya 25 karena dia jari-jari. Nah, lalu dari titik P ke Q ini berapa? Berapa tuh kira-kira? Oke, ini kita bisa menggunakan konsep jarak titik ke titik teman-teman. Nah, P ini dia kan titiknya anggaplah, oh betul kita pakai jarak titik ke titik teman-teman. Kenapa? Karena ini kita perhatikan ya, di sini ada diagram Kartesius ya. Di sini kita dibantu dengan sebuah garis tegak, ini adalah garis Y. Kemudian garis yang horizontal ini atau yang mendatar adalah garis X ya kan. Maka P adalah titik pusat, dia titiknya tadi 0,0 ya. Jadi di sini adalah 0,0. Jadi kita ingin tahu jarak P ke Q. Karena itu adalah satu-satunya cara teman-teman. Kalau pakai segitiga juga mau dibandingin ke siapa gitu ya, nggak bisa ya. Kita nggak bisa dapat titik P ke Q ya teman-teman ya. Kecuali pakai perbandingan, kecuali kita pakai jarak titik ke titik. Jadi kita bisa mencari dengan jarak titik P ke Q. Titik P-nya kita sudah tahu 0,0. Titik Q-nya ini berapa? Kita bisa tahu dari sini. Ini kan ada diagram Kartesius tadi ya teman-teman ya. Kalau ke bawah ini tadi jaraknya dia adalah jari-jari 25 ya kan. Titik Q itu di sini. Nah, kalau kita tarik garis putus-putus menuju Y, itu kan dia dari 0, kemudian di sini ada titik 25. Nah, lalu titik di sini nih berapa? Karena tinggi tiang adalah 5 meter, kemudian D ke T ini adalah 10 meter, maka kira-kira titik Q untuk yang di untuk yang titik Y-nya, koordinat Y-nya untuk titik Q, maksudku begitu, itu adalah 25 tambah 10 kurang 5. 10 kurang 5 kan 5 di sini. 5 ya teman-teman ya di sini ya, walaupun gambarnya nggak terlalu presisi ya, nggak apa-apa. Berarti di sini koordinat Y-nya itu adalah 30 teman-teman. Nah, ini 30 untuk Y. Lalu X-nya berapa? Lihat nih, di sini kan ada tuh jarak dari T ke R adalah 40. Berarti titik X-nya di sini 40. Jadi koordinat Q itu adalah 40. Karena dia dari 0 ke bawah berarti ini minus ya, minus 30. 40 dan minus 30. Itu untuk koordinat X-Y-nya titik Q. Nah, masih ingat nggak teman-teman jarak titik ke titik? Titiknya tadi P, Q. Itu apa rumusnya? Akar X2 min X1 kuadrat ditambah
Y2 min Y1 kuadrat. X2 nya kita punya 40 ya kan, jadi ini katakanlah X2 Y2, lalu ini X1 Y1 ya. Nah, dikurang 0 kuadrat ya kan, Y2 nya min 30, Y1 nya min 0 kuadrat. Jadi ini adalah akar dari 40 kuadrat ditambah minus 30 kuadrat. 40 kuadrat adalah 1600 ditambah ini 900 ya. Jadi ini adalah akar 2500. Akar 2500 itu berapa teman-teman? Nih akar 25 kali akar 100 ya kan. Ini 5, ini 10. Jadi jawabannya adalah 50. Oke, kita sudah punya jarak P ke Q 50. Tapi kan kita butuh jarak Q. Jadi jarak titik E, yaitu lampu terjauh, ke Q itu adalah 50 ditambah jari-jarinya. Karena E ke P ini jari-jari ya. Tambah 25 sama dengan 75 meter. Jadi ini jawabannya adalah 75. Gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya, bacaannya masih sama, jadi kita langsung baca pertanyaan. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek. Jarak lampu ke Q mencapai nilai terpendek. Panjang bayangan tiang QR adalah oke. Nah, terpendek itu kan juga sama teman-teman. Berarti gini, kita harus gambar lagi sebuah garis dari titik pusat ke titik Q. Nah, terpendeknya lampu itu kan di sini, di titik ini. Kok kehapus ya? Nah, terpendeknya itu dari titik apa nih? Katakanlah di sini ada titik apa ya? A, B, C, D, E lagi deh. E lagi, ini jarak terpendeknya teman-teman. Maka bayangannya Q di mana tuh kira-kira? Bayangannya siapa sih? Bayangan tiang QR. Kita gambar bayangan di mana teman-teman? Kalau kita coba nih, aku gambar bendera gini ya. Ini tanah nih. Wah, ini bendera. Kalau disentrong lampu dari sini, kan bayangannya kan di sini ya, tiduran ya bendera itu ya. Nah, gitu teman-teman kira-kira. Berarti garis ini harus kita lanjutkan nih dari titik Q ke bawah sampai tanah, ya kan? Maka kira-kira aja ya, jangan presisi banget karena gambarnya memang nggak apa-apa, nggak presisi. Ini teman-teman nih bayangannya QR, ya kan? Ya kira-kira seperti itulah. Berarti di sini kita punya titik, katakanlah di sini ada Q aksen gitu ya, karena bayangan dari si tiang atas. Oke. Kita mencari panjang RQ, berarti teman-teman RQ aksen ini adalah bayangan si tiang. Gimana caranya? Perhatikan teman-teman, ini kelihatan banget. Kalau kita gambar, tak keluarkan gambarnya, seret. Nah, ini kan terlihat ya, ada segitiga besar. Nah, di sini sama segitiga kecil. Oke. Maka ini adalah konsep kesebangunan teman-teman. Di mana ini adalah titik T, P. Q aksen, ini adalah titik QR. Oke, aku gambar lagi di luar. Nah, segitiga besarnya adalah PT Q aksen, lalu segitiga kecilnya adalah QR Q aksen. Lalu kita tulis mana nih yang bisa kita bandingin. Otomatis kita butuh untuk membandingkan si TQ ya teman-teman ya. TQ aksen, dari sini ke sini, karena kita butuh mencari panjang RQ dengan salah satu sisi yang diketahui, yang sama-sama diketahui. Nah, yang sama-sama diketahui itu yang ini, si tegak ini kan. Nah, tadi jarak tanah ke titik pusat kita tahu dari soal adalah 35, ya kan. Tinggi tiangnya adalah 5. Nah, jadi kita bisa bandingin sisi tegaknya ini dengan sisi mendatarnya ini nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini kan ada titik R. Kita harus permisalkan. T ke R itu adalah 40 meter ya, di soal diketahui. R ke Q aksen ditanya, jadi kita tulis X gitu teman-teman, ya kan? Berarti ini panjangnya adalah X. Maka ini kalau kita gabung panjang T menuju Q aksen itu adalah 40 tambah X. Gimana cara membuat perbandingannya? Gampang. Jadi sisi tegak yaitu adalah PT dibanding, jadi ini adalah sisi tegak besar, segitiga besar, dibanding sisi tegak segitiga kecil yaitu QR, itu sama dengan
sisi mendatarnya segitiga besar yaitu TQ aksen. Jadi kalau kita nulisnya yang besar dulu di atas, maka nanti sebelahnya sama dengan juga harus konsisten nulisnya adalah panjang sisi yang segitiga besar duluan dibanding sisi mendatarnya segitiga kecil yaitu RQ aksen. PT-nya 35 ya, kita masukkan angkanya. QR-nya 5, kemudian TQ aksennya tadi adalah 40 tambah X. Kemudian RQ aksennya adalah X. Nah, ini bisa kita coret nih. 35 bagi 5 7. Lalu kita kali silang ya teman-teman ya. Nah, ini kan 7/1. 7 kali X 7X sama dengan 1 kali 40 tambah X 40 tambah X ya kan. X-nya kita pindah ke sebelah kirinya sama dengan. Jadi ini 7X min X sama dengan 40. 7X min X itu 6X sama dengan 40. Maka X sama dengan 40, 6-nya pindah jadi pembagi. Kita bagi 2, 20/3. 20/3 itu teman-teman, 20/3 nih kita bagi. 20 bagi 3, 6, 18, 2. Nah, 6 2/3. 6 2/3. Jawabannya adalah D. Nah, kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Dan ini soalnya masih sama ya teman-teman ya. Jadi kita langsung baca pertanyaannya. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q. Jadi ada titik U adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Oke, kita gambar dulu nih. Kira-kira bayangan QR paling pendek itu kan yang deket banget sama titik QR. Sama titik Q ya. Deket banget sama tiang. Oh, kejauhan ya. Kira-kira di sinilah. Jadi dia biar bisa nyampe ke, kan lampu tuh kan tadi kan di sekitarnya biang lala ya teman-teman ya. Maksudnya di pinggiran si kincir ya ini tadi. Ya, kita kira-kira mungkin di sinilah ya yang paling pendek ya. Membentuk bayangan Q-nya, nama bayangan titik Q-nya di sini titik U. Oke. Titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Nah, kalau QR paling panjang tuh, nah kita kira-kira gambarnya sini teman-teman ya. Nah, yang penting dia garisnya sampai kepada pinggiran biang lala di mana di situ diletakkan lampu tadi. Nah, seperti di soal ya, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Nama bayangannya apa tadi? Titik V. Kita gambar dulu permukaan tanahnya. Nah, berarti dikira-kira di sini ada titik V sebagai bayangan titik Q. Kemudian titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Kita gambar juga nih bayangannya. A menuju tiang QR. Oke, nama bayangannya adalah A aksen ya. Ketika lampu berputar mulai dari titik A, oke, ternyata ini adalah titik awal perputaran lampu. Dan kalau kita lihat kan lampu berputar melawan jarum jam ya, panahnya ke sana. Berarti dari A, tuh kita lihat bayangan pertama titik Q-nya ini adalah V. Kok V? A aksen ya, A aksen. Kemudian sampai situ ternyata di titik sini dia mencapai bayangan terpanjang yaitu V. Nah, terus setelah itu kemana teman-teman? Setelah terpanjang kan biasanya bayangan tiang itu kan dia akan balik lagi menjadi pendek. Menjadi pendek berarti balik lagi ke A. Tapi ini kita lihat ada bayangan B ya di pilgan ya. Walaupun di soal nggak ada. Kita gambar dulu bayangan dari titik B ini teman-teman ke tiang. Oke, kira-kira di sini. Ya di sinilah ya. Oh, dia sebelumnya U. Nah, di sini sebelumnya U ini ada titik B aksen. Nah, berarti setelah V ini dia bayangan makin pendek balik lagi ke A aksen. Dari A aksen kan di sini kan ada B dulu nih teman-teman. Lalu dia ke U pada saat bayangan tiang paling pendek Q-nya bayangannya di U. Setelah U dia balik lagi. Setelah dari U dia balik lagi ke B aksen kemudian ke A aksen. B aksen kemudian A aksen. Ini kok B doang ya? Ini maksudnya adalah B aksen. Jadi alfa bubah itu C. Gitu teman-teman kira-kira. Jadi ini harus ya, ini membutuhkan kehati-hatian ya.
Oke, kita ke soal nomor 6. Nah, ini soalnya udah beda teman-teman ya. Kita baca. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan, yaitu kecamatan A dan B. Ini kecamatan A, ini kecamatan B. Jadi ini namanya adalah diagram lingkaran atau pie chart yang dia prosentase ya, berupa persentase. Pada tahun 2022, berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Jadi ini adalah semua angkatan kerja yang bekerja itu hijau. Nah, ini yang bekerja hijau. Kemudian yang menganggur itu orange. Yang tidak aktif secara ekonomi itu biru muda. Diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A 15.000 orang, sedangkan di kecamatan B adalah 10.000 orang. Oke. Di sini kita diminta untuk mencentang mana pernyataan yang benar dan salah. Apa yang kita butuhkan teman-teman di sini? Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Nah, ini kan berupa persentase ya. Jadi di sini kita harus mencari berapa angka realnya kalau diketahui jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Nah, kita hitung dulu. Di sini kecamatan A, kemudian ini persentasenya tadi yang ini kerja, ini nganggur, kemudian tidak aktif secara ekonomi, TAE. Kok nggak enak ya? Nggak apa-apa ya. Jadi ini tidak aktif secara ekonomi. Yang kerja itu adalah 60%. Kemudian yang menganggur 28%. Yang TAE 12%. Kemudian kita hitung karena dia jumlah angkatan kerjanya itu. Angkatan kerja itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya dia sudah waktunya bekerja atau dia sudah layak ya secara umur dan lain-lainnya untuk bekerja, tapi ada yang masih nganggur ya kan, ada yang tidak aktif secara ekonomi begitu. Jadi semua dihitung sebagai angkatan kerja teman-teman. Ini totalnya kan 100%. Dimana jumlah penduduk di A itu tadi 15.000 orang. Gimana cara ngitungnya ini? Kita hitung-hitungan di sebelah sini aja. Jadi cara ngitungnya ya tinggal 60% atau 60/100 dikali jumlah semua angkatan kerja. Coret. 15 kali 6 tuh berapa? Taruh sini ya. 5 kali 6 30, simpen 3, 1 kali 6 6, 7, 8, 9. Kita tadi punya 0, 2 ya. Kan ini 150 sama 60. Kita tambahin nolnya di belakang 2. Maka berarti jumlah realnya adalah 9.000. Lalu yang nganggur 28/100 kali 15.000. Coret nolnya. 15 kali 28. Kita kaliin aja. 5 kali 8 40, simpen 4. 1 kali 8 8 tambah 4 12. 2 kali 5 10, simpen 1. 1 kali 2 2 3. Nah, kita punya nolnya si 150 ini kita turunkan ke bawah ya. 0024. Oh, 4.200. Karena jumlah totalnya 15.000, 9.000 tambah 4.200, nanti sisanya itu untuk yang TAE. Oke, 15.000 dikurangi 13.200. Nah, ini 10, ini 4, ini 10 kurang 2 8. Oh, ternyata yang TAE itu 1.800. Nah, kita dapat nih untuk data yang kecamatan A. Kecamatan B sekarang teman-teman. Yang kerja 54%. Yang nganggur 42%. Yang TAE 4%. Berapakah angka realnya? Kalau jumlahnya angkatan kerjanya adalah 10.000 orang. Ya, 10.000 orang. Kita hitung 54/100 dikali 10.000. Coret-coret, tinggal 54 kali 100, berarti ini 5.400. Berarti ini juga dikali 100 aja teman-teman. Ini 4.200. Ini kali 100, 400. Oke, kita punya sekarang data realnya. Kita lihat ya di tabel. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A. Oke, yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Populasi angkatan kerjanya kan 10.000. 9.000 kurang dari 10.000, berarti benar. Banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B lebih dari banyaknya orang menganggur di kecamatan A. Salah ya, karena jumlahnya sama nih, sama-sama 4.200. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan B.
Benarkah 3 kali lipatnya? 3 kali lipatnya 400 itu kan 3 kali 400 ya teman-teman ya. Itu adalah 1200 ya, bukan 1800. Jadi ini salah juga. Oke, gitu aja sih. Nah, soal berikutnya ini masih pertanyaan yang sama. Masih soal yang sama tapi pertanyaan berbeda. Diketahui populasi angkatan kerja, oke sama ya. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A, angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Oke, kita butuh jumlah dari kedua kecamatan dulu teman-teman. Ini tadi kebetulan hasil yang sebelumnya udah aku copy ya. Karena kita diminta untuk dari kedua kecamatan, maka kita jumlahkan yang bekerja dari A dan B itu adalah 9 tambah 5, 14 ya. 14.400. Oke. 4.200 tambah 4.200 8.400. 1.800 tambah 400 itu 2.200. Kita diminta untuk membandingkan apa nih? Perbandingan yang kerja di A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Nah, di sini karena ada kata atau, itu kalau di matematika maksudnya bukan disuruh pilih salah satu ya teman-teman ya, tapi atau itu sebenarnya adalah union atau dia adalah gabungan. Maksudnya itu adalah dijumlah ya, ditambah. Jadi dia maksudnya adalah NA. Jadi NA itu berarti yang bekerja ditambah NB yang menganggur dari kedua kecamatan gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat perbandingannya itu adalah yang kerja di A berapa? 9.000 dibandingkan dengan yang bekerja di keduanya 14.400 ditambah berarti yang menganggur di keduanya, yang menganggur jumlahnya 8.400. Jadi perbandingannya adalah 9.000 dibanding, ini kita jumlahin nih teman-teman, ini adalah 800, 8 tambah 4 itu 12, nah 22.800. Coret, kita sederhanakan ya. Coba ini kita bagi 2 dulu, ini kita bagi 3 deh, 30 ya kan. Ini kita bagi 3, 30. 228 bisa nggak ya dibagi 3? Kita cek. 7, 21, 18, 6, 76 bisa. Oke, ini 15, 35, 36, 37, 38. 15/38 ya ternyata. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya teman-teman, masih bacaan yang sama tapi pertanyaan berbeda dan kita diminta untuk mengisi isian singkat. Pertanyaannya adalah, dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah. Aku copy dulu yang tadi. Nah, ini tadi ya hasil hitungan kita dari sebelumnya. Kita lihat pertanyaannya, angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan. Kan ini kan yang menganggur di kecamatan A 4.200, di kecamatan B 4.200. Persentase yang tinggal di kecamatan B, kan jumlah mereka sama ya, berarti ya 50% 50%, yang tinggal di kecamatan A 50% dari semua yang menganggur, yang di kecamatan B 50% dari semua yang menganggur. Jadi jawabannya ya 50% teman-teman. Wah, ini nggak susah ya kalau yang soal nomor ini ya. Nah, soal berikutnya ini bacaannya masih sama tapi pertanyaannya berbeda. Jika seorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, gimana nih mengerjakan soalnya teman-teman? Dipilih satu secara acak dari kedua kecamatan. Jadi langsung dari kedua kecamatan ya teman-teman ya. Yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, ini juga peluang majemuk. Jadi peluang A, lagi-lagi kalau atau itu di matematika itu adalah union atau gabungan. Nulisnya gimana teman-teman? Itu PA union B gitu. Ini rumusnya gimana? Peluang A ditambah peluang B. Kita cari masing-masing peluang. Peluang A itu apa? Peluang A itu adalah peluang bekerja. P bekerja. Yang kita pilih dari kedua kecamatan. Berarti dari kedua kecamatan itu
Caranya gini, kita jumlahin dulu populasinya. Rumus peluang tuh gimana? Jumlah yang bekerja semuanya, gitu teman-teman ya, dibagi dengan jumlah semesta atau semua angkatan kerja, gitu. Jumlah yang bekerja tadi berapa? Wah, ini tadi lupa ya, nggak aku copy yang udah dijumlahin ya. Ini kita jumlahin lagi, ini 14.400, ini 8.400. Kita butuh yang menganggur sih. Tidak aktif secara ekonomi ini enggak ya. Jadi jumlah seluruh yang bekerja dari kedua kecamatan itu adalah 14.400. Semua populasinya berapa atau semua angkatan kerjanya? Ini teman-teman ya. Ini kalau kita jumlah semuanya 10.000 ditambah dengan 15.000 adalah, terus di sini deh 15.000 ditambah 10.000. Ini kan 14.400 ditambah 15 tambah 10 25.000. Nah, kita coret saja langsung. Ini adalah 144 per 250. Itu peluang A. Peluang B-nya di mana nih? Di sini ya. Jadi peluang B berarti adalah N. B-nya tadi kasusnya apa? Kasusnya menganggur. Jadi N nganggur ya, N nganggur dibagi dengan semestanya lagi. N nganggur totalnya berapa? 8.400. Sama ya, dibagi 25.000. Oke, kita jumlahkan nih sekarang. Jadi PA union B itu adalah PA tambah PB sama dengan PA-nya tadi kita punya 144 per 250 ditambah 84 per 250. Penyebutnya udah sama, 144 tambah 84 langsung bisa kita jumlahkan. 4 tambah 4 8, 4 tambah 8 12, simpen 1 228 per 250. Kita sederhanakan sama-sama. Dibagi 2. Dibagi 2 ini kan 114 per 250 bagi 2 250. Ini peluangnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal terakhir dengan bacaan yang masih sama tapi pertanyaannya berbeda. Jika pada tahun 2023, ini tadi kan tahun 2022 nih Masian, terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan A sebanyak 10%. Oh, berarti ini naik 10% nih, 10%. Dari tahun sebelumnya dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap. Jadi angkatan kerjanya sama, masih 15.000 dan 10.000. Oh, dia hanya di A ya. Jadi kita fokusnya ke kecamatan A ya teman-teman ya. Maka persentase pengangguran di kecamatan A berkurang. Nah, karena yang bekerja naik 10% ya kan, maka otomatis yang nganggur nih berkurang. Pertama-tama kita hitung dulu nih, 10% itu berapa? 10% yang akhirnya bekerja dari total yang udah bekerja. Kita hitung dulu ya, 10% itu berapa. Jadi naiknya itu adalah 10%, ya kan? Berarti 10 per 100 kali yang udah kerja di kecamatan A yaitu 9.000. Coret-coret, kenaikannya adalah 900. Oh, berarti sekarang yang kerja teman-teman ya. Yang kerja itu adalah 9.000 tambah 900. Yaitu sama dengan 9.900. Berarti yang nganggur itu kan berkurang dari 4.200 dikurangi 900. Berapa teman-teman? 0, 2. Ini jadinya 12. Ini 3. 12 kurangi 9. 3. Oh, sekarang yang nganggur tinggal 3.300 nih teman-teman. Berarti sekarang persentase yang nganggur itu berapa? Berarti kan persentasenya kan juga menurun nih. Nah, berarti 3.300 ini teman-teman, dia berapa persennya dari total angkatan kerja di kecamatan A? Kita hitung dulu ya, persentasenya yang nganggur ini adalah 3.300 dibagi dengan 15.000 kali 100% sama dengan, kita coret nolnya, ini juga coret ya, tinggal 33 bagi 3 itu 11, 15 bagi 3 itu adalah 5, jadi 11 kali, tinggal 11 kali 10 dibagi 5, ini dicoret tinggal 2,
22%. Oh, berarti ini sekarang jadinya 22% teman-teman. Nah, sebelumnya kan 28%. Jadi, persen berkurang dari yang nganggur ini tadi, saya tahu kasih panah aja. Yang semula 28% itu jadi 28 dikurangi 22 yaitu berapa? 6%. Jadi berkurangnya adalah 6%. Jawabannya A. Gampang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih, hitungan ini tadi nggak perlu ya. Jadi kita hanya butuh yang nganggur aja sebenarnya. Jadi kalau mau membandingkan, kayak ini sekarang jumlah menganggurnya sekian, maka bandinginnya sama total populasi atau angkatan kerja di sini kita nyebutnya. Gitu. Tapi kalau ini tadi kan bedanya ya. Kalau misalkan dia katakanlah angkatan kerjanya yang bekerja naik gitu ya. Berapa persen? Nah, nanti X persennya itu ya berarti kita ngitungnya dari persen total yang kerja itu. Atau misalkan nanti yang kerja turun, maka X persen penurunan itu harus tetap ya nanti dikali dengan total yang udah bekerja gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman semuanya suka dan semoga teman-teman tetap semangat ya untuk ikhtiar nyiapin UTBK, dan berdoa kepada Allah semoga teman-teman dikasih pemahaman yang kuat, dikasih ingatan yang kuat agar materi-materi yang udah dipelajarin itu tidak ambyar ya pada saat ngerjain UTBK nanti. Jadi semoga dikasih kemudahan ya untuk belajarnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.